Kali ini saya akan sharing tentang cara penggantian air radiator pada mobil Katana. Ini kondisinya, ini sudah menggunakan coolant, ya, tetapi setelah 6 bulan ini kotornya seperti ini kondisinya. Di tangki cadangan juga terlihat kotor, ada kayak lumpur gitu ya, mungkin karat-karat yang ikut larut ke dalam sirkulasi coolant-nya atau air radiatornya. Ini sudah kotor. Ini kurang lebih setelah 6 bulan saya ganti ya. Ini saya ganti lagi. Ya, coolant-nya ini warna hijau, nanti mau saya ganti yang warna merah. Nah, ini saya memang awalnya dapat mobil ini memang sudah pakai coolant, tetapi tidak menggunakan termostat. Jadi sudah pakai coolant tapi tidak menggunakan termostat waktu dapat mobil ini pertama kali. Nah, untuk mengurasnya pertama-tama kita lepas baut pengurasannya yang ada di bawah. Nah, jadi awalnya ini mobil sudah memakai coolant tetapi tidak memakai termostat. Kemudian saya pegang mobil ini, kemudian saya lepas radiatornya, saya bawa ke tukang servis, dikoroki, kemudian saya ganti water pumpnya, kemudian saya pasang lagi termostatnya, saya belikan termostat lagi, kemudian saya isi lagi pakai coolant, dan ini adalah setelah 6 bulan. Nah, kalau sudah kita lepas, kita wadai di bawahnya. Saya pernah bawa ke tukang servis radiator, dan tukang radiatornya itu memang menyarankan menggunakan air biasa ya, jangan menggunakan coolant. Saran mereka sih seperti itu, tetapi karena ini mobilnya sudah pakai coolant ya saya pakai coolant lagi. Ini posisi atau kondisi air radiatornya atau coolantnya ini memang tidak begitu kotor ya kalau kita lihat dari sini, tapi nanti di tangki cadangannya terlihat kotor. Ada endapan-endapan karat gitu, seperti itu. Ini kondisi leher radiatornya, ini setelah saya servis ya. Ini kondisi coolantnya, ini agak kecoklat-coklatan, ini nggak tahu karena terkena lumpur yang ada di batang-batang setir atau memang karena kotor, saya tidak begitu tahu ini. Tapi kelihatannya sih masih lumayan bersih kondisi coolantnya, karena kan saya wadai kan tidak langsung dari radiatornya, tetapi dia melewati kaki-kaki mobil, jadi agak kotor, kena lumpur-lumpur di kaki mobil sepertinya. Ini saya akan, sebelum saya isi, saya mau bersihkan dulu dengan cara melepas termostat. Jadi ketika termostat itu kita lepas, kemudian nanti mesin kita nyalakan, itu kan berarti dia bersirkulasi coolantnya. Nah, ketika bersirkulasi itu berarti sisa-sisa coolant yang ada di mesin itu bisa keluar. Nah, itulah maksud saya melepas termostat, sehingga bisa terkuras semua, baik di dalam radiator maupun di dalam mesin. Kalau termostat tidak dilepaskan, nanti berarti nunggu panas dulu baru dia bersirkulasi ke radiator. Kalau tidak panas ya nanti berarti coolant yang ada di mesin tidak terganti gitu maksud saya. Sehingga ketika saya lepas ini, nanti harapannya yang ada di mesin juga ikut kita ganti air coolantnya.
Ini termostatnya. Ini kira-kira setelah 6 bulan memakai coolant seperti ini kondisinya. Tetap ya ada kotorannya berupa kayak lumpur gitu, lumpur karat ya sepertinya. Ini seperti ini kondisinya. Ini baru padahal ini. Ini gasketnya masih menempel di tutupnya sehingga tidak perlu diganti lagi gasketnya. Kita bersihkan supaya nanti tidak bocor dan tidak, supaya dudukan dari termostat itu bersih. Ini kelihatan ada sisa-sisa karatnya. Jadi meskipun pakai coolant juga tetap kotor ya, tidak bersih banget gitu. Ya mungkin karena mesin lama jadi sudah ada karat-karatnya. Kita pasang lagi tetapi tanpa termostat. Ini saya isi dengan mereknya Coolmax 153. Kita pasang dulu baut pengurasannya. Nah, ini biasanya terjadi kebocoran di sini ya karena hasil karetnya sudah getas mungkin, jadi kalau takut bocor ya kita kasih isolatif, tapi kalau yakin tidak bocor ya kita coba dulu tanpa isolatif. Kita kasih stempet supaya tidak getas karet sealnya, o-ringnya. Kita pasang lagi. Kita bersihkan selang untuk tangki cadangannya. Jadi menurut tukang radiator itu sebaiknya pakai air biasa, tetapi karena ini sudah pakai coolant ya saya ganti dengan coolant juga. Nah, nanti terlihat di reservoir cadangan ini nanti di bawahnya itu kotor banget, mengendap di bawah itu kotor. Nah, ini terlihat kotor sekali. Jadi meskipun pakai coolant ya tetap kotor. Atau mungkin kalau pakai air biasa malah bersih ya, saya tidak tahu ya. Belum coba. Ada endapan-endapan karat gitu. Kita bersihkan. Kalau bisa kita bersihkan pakai sikat dan air sabun supaya di dalamnya itu memang benar-benar bersih. Jadi saya tidak tahu menurut teman-teman gimana ya, pakai air biasa atau air coolant, bagusnya bagus mana. Tapi ada orang yang beranggapan bahwa kalau mobil lama pakai air coolant itu nanti malah rusak karena malah menyumbat radiator dan nanti akhirnya overheat gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin terjadi ketika radiatornya sudah mampet kali ya, atau dia mengganti coolant itu tanpa mengganti pompa radiator, tanpa mengganti termostat, jadi malah rusak mungkin ya. Kalau kondisi pompa air radiatornya itu baru, kemudian radiatornya juga sudah bersih, itu saya rasa pakai coolant juga nggak apa-apa ya. Tapi ya nggak tahu, resiko ditanggung sendiri kalau mau mengganti dari air biasa menuju coolant. Ini saya ganti warna merah. Ini saya pakai air coolant yang paling murah, 30.000 5 liter. Starter. Nah, ini tanpa termostat, jadi
air coolant-nya itu langsung bersirkulasi dari mesin ke radiator, langsung muter gitu ya. Kita bisa lihat aliran dari air radiator melewati tutup radiator yang masih terbuka ini. Kita lihat alirannya, jadi langsung dia berputar, langsung muter dari mesin ke radiator, dari radiator ke mesin langsung muter, karena tanpa termostat. Ini terlihat aliran coolant-nya dan langsung keruh ya dia ya. Jadi yang tadinya bening langsung keruh karena langsung bersirkulasi dari mesin ke radiator, radiator ke mesin, sehingga yang sisa coolant yang ada di mesin itu ikut bersirkulasi, jadi langsung keruh coolantnya. Jadi nanti saya korbankan coolant yang ini hanya untuk membilas saja. Ketika saya bilas sudah, saya mau bilas sekali aja, ketika sudah saya bilas saya kasih coolant lagi nanti yang baru. Mesin sudah hangat ya. Oke, kita matikan supaya tidak begitu panas. Ini airnya hangat koko. Kita kuras lagi. Ini saya korbankan coolant-nya. Ya, harapannya dengan seperti ini itu yang kita kuras itu tidak hanya di radiator tetapi juga di mesin. Air radiator yang di mesin juga kita kuras. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Jadi langsung keruh ya air ininya. Keruhnya ini karena yang ada di dalam mesin ikut terbilas juga, jadi ini agak keruh dicampur dengan mungkin debu-debu yang ada di bawah mobil. Oke, sudah kita kuras lagi airnya, lalu bisa kita pasang termostatnya dan kita isi lagi dengan air radiator dan selesai. Kita bersihkan bagian permukaannya supaya tidak bocor. Lalu nanti juga kita kasih stempel ya, bagian tepi termostat dan juga nanti di gasketnya kita kasih stempel supaya rapat.
Kita kasih grease juga pada bautnya. Jadi kalau mobil tua itu kalau saya lihat pakai coolant itu kayaknya keren gitu ya. Mobil tua tapi pakai coolant. Kalau mobil tua pakai air biasa itu kan wajar, mobil tua pakai air biasa. Nah, kalau mobil tua pakai coolant itu kan luar biasa. Tapi ya ada resiko ya kata orang-orang itu kalau pakai coolant untuk mobil tua bisa menyebabkan overheat, kemudian bisa bocor kompresinya. Itu saya nggak tahu sebabnya kenapa. Ya sebenarnya beresiko juga pakai coolant ini, barangkali terjadi kerusakan, tetapi untuk sementara ini tidak masalah sih untuk mobil ini. Dengan catatan ganti baru water pumpnya, pompa airnya ganti baru, kita bersihkan, kita servis radiatornya, dikoroki ulang, kemudian pakai termostat ya, itu bisa standar lagi. Kita isi untuk tangki cadangannya. Saya ganti warna merah karena saya masih punya stok sisa yang merah, jadi saya beli lagi yang warna merah. Ini adalah air coolant yang paling murah, yaitu 30.000 satu jerigen 5 liter. Ada yang 60.000, ada yang ratusan ribu. Saya pakai yang paling murah. Yang penting kita kontrol ketika nanti sudah terlihat kotor di tangki cadangannya, ya kita kuras supaya tidak menyumbat radiator. Kita starter. Nah ini terlihat di coolant-nya itu sudah tidak bergejolak lagi, sudah tidak mengalir deras seperti yang awal tadi ketika tidak pakai termostat. Nah ini kan termostat masih menutup, jadi belum terjadi aliran dari mesin ke radiatornya, belum terjadi aliran sehingga tenang seperti ini. Air coolant-nya tidak mengalir atau bergejolak seperti waktu tadi tanpa termostat. Oke, berarti selesai proses pengurasannya. Nanti di akhir video akan saya coba seberapa tinggi temperaturnya ketika kita pakai AC kemudian diam gitu. Nanti seberapa tinggi jarum penunjuk temperaturnya. Kita starter lagi lah, ini terlihat ini sudah mulai ada aliran karena agak panas, jadi sudah terbuka sedikit mungkin termostatnya. Tapi ya tidak bergejolak seperti ketika tanpa termostat. Ini katanya kalau ada gelembung-gelembungnya itu berarti kompresinya bocor, tapi untuk kasus ini tidak ada sehingga masih aman. Tidak ada kebocoran dari ruang bakar menuju saluran radiator. Nah, kalau kita gas berarti dia terhisap air radiatornya, jadi turun sedikit. Kita tutup. Ini tangki cadangannya masih bersih.
Kita cek ya kebocoran, apakah ada kebocoran di bawah pembuangan. Kalau ada kebocoran atau rembes itu harus kita tambahi isolatif. Ini kebetulan sudah tidak bocor setelah sehari saya diamkan, sehari semalam. Ini kondisi air cooling-nya setelah seharian masih cukup bening. Masih lumayan jernih. Nah, saatnya tes uji coba. Kita jalankan mobil ini. Ini coolant juga masih bersih di cadangannya. Ini kondisi masih dingin. Saya akan coba nyalakan sampai panas. Kira-kira mungkin saya nyalakan kira-kira setengah jam di 15.47, setengah jam atau seperempat jam mungkin ya. 15.47. Indikator segini karena tadi udah jalan. Saya akan nyalakan AC. Si mati kayak gini, AC nyala, di lapnya udah aktif. Saya akan coba nyalakan kurang lebih seperempat jam, nanti seberapa panas nanti jarumnya. Kita tunggu seperempat jam sampai setengah jam. Kondisi AC nyala. Ini udah jalan seperempat jam lebih ya, 20 menitan. Dan posisi AC on, posisi AC nyala. Dan inilah suhunya. Dan untuk perbandingan ketika sangat panas kan cuacanya ini ya, soalnya teduh. Jadi saya parkir di tempat teduh. Kalau suasana panas sekali kemudian macet itu, dari pengalaman saya itu dia pernah mentok di setengah. Jadi di setengah itu udah mentok dia. Berarti dia itu memang kalau mencapai setengah itu berarti termostat itu membuka full. Kalau setengah, tapi tidak sampai setengah ya. Kalau lebih dari setengah itu berarti memang ada yang masalah. Nah, tapi ini sebelum dapat setengah ya, sudah 20 menit lebih dengan AC nyala segini temperaturnya. Nah, kemudian perbandingan pakai termostat maupun tidak, itu kalau kondisi panas banget, macet gitu misalkan, pakai termostat atau tidak itu sama saja menurut pengalaman saya. Jadi sama-sama di setengah. Kalau kondisi panas banget, pakai termostat atau tidak itu sama temperaturnya, bisa mencapai setengah ini. Karena posisi sangat panas itu kan termostat membuka full. Termostat membuka full itu sama aja dengan tanpa termostat. Itu kalau posisi panas. Nah, bedanya antara pakai termostat dengan tidak itu ketika belum panas. Misalkan posisi mobil jalan itu, kalau pakai termostat itu dia temperaturnya kira-kira di seperempat ini. Ini posisi jalan. Kalau posisi tanpa termostat dia akan cenderung di bawah terus. Jadi bedanya antara pakai termostat dengan tidak pakai itu hanya pada posisi tidak panas atau belum panas. Jadi kalau tanpa termostat dia cenderung di bawah, C naik sedikit, tapi kalau dengan termostat dia seperti ini posisinya, dipertahankan seperti ini.
kalau posisi jalan. Nah, begitu panas, sama-sama panas, itu antara pakai termostat dengan termostat itu sama, yaitu bisa mencapai setengah. Nah, kalau lebih dari setengah berarti ada masalah dengan sistem pendingin mobil kita. Nah, ini sekedar sharing dari pengalaman saya mengenai radiator atau sistem pendingin mobil Katana. Nah, barangkali teman-teman hasil mobilnya beda, bisa di di sharing di kolom komentar. Jadi itu pengalaman saya. Pakai termostat atau tidak pakai termostat itu kalau kondisi panas itu sama aja. Bedanya hanya pada kondisi tidak panas. Pakai termostat dia agak naik gini kira-kira. Kalau tanpa termostat ketika belum panas dia akan turun. C naik sedikit gitu. Oke, seperti ini sharing pengalaman saya tentang temperatur dan bersih-bersih air radiator dengan coolant. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, kalau udah di bawah jalan segini, turun dikit. Ini kalau udah di bawah jalan, ini normal ya. Kalau jalan seperti ini posisinya. Kalau berhenti baru agak naik dikit lagi.